Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik ya soal kasus Nadiem ya yang sampai hari ini semakin memanas dan memuncak begitu. Dan bahkan nama Jokowi ya juga masuk di situ begitu dalam artian diseret-seret begitu bahwa semuanya ini bukan hasil kesepakatan dari dirinya, tapi juga ada hasil rapat yang kemudian bersama dengan pimpinan-pimpinan negara begitu. Dan Pak, boleh ngomong dulu, Pak. Semangat. Terima kasih, Pak. Pak, kasih komentar dulu, Pak. Pak, kasih komentar dulu. Boleh? Pak Nadiem, sehat-sehat. Pak Nadiem, Pak. Berhenti mengkriminalisasi kebijakan. Saya tidak menerima sepeser pun. inilah yang kemudian ya Nadiem Makarim ini didakwa kalau nggak salah begitu kan 800 miliar ya. Soal dianggap memperkaya diri sendiri. Wih, ngeri bos. Ngeri-ngeri sedap begitu kan ya. Padahal Nadiem Makarim ini ya menerbitkan ya Permendikbud ya nomor 5 tahun 2021 ini tentang petunjuk operasional dana alokasi khusus atau DAK fisik ya di bidang pendidikan tahun anggaran 2021. Nah, di mana saya yakin ya Nadiem ini begitu kan tidak berjalan sendirian begitu dan pasti akan diketahui oleh seorang Jokowi begitu. Saya menduga seperti itu. Artinya apa yang kemudian dilakukan oleh Nadiem ini juga bagian apa yang disampaikan kepada Jokowi begitu. Hasilnya begitu kan ya hasilnya. Nah, Pak Jokowi memberikan saya tugas yang berat dan penting untuk secepatnya melaksanakan digitalisasi di dunia pendidikan agar anak Indonesia tidak ketinggalan dalam era digital. Saya diberikan amanah untuk membangun platform teknologi, membantu kepala sekolah, membantu guru dan murid mengenal dunia baru pembelajaran di era teknologi. ini sering ya, mulai dari kasus Tom Lembong begitu, nama Jokowi diseret-seret, ya kasus siapa namanya begitu kan ya, Partai Nasdem situ begitu kan ya, siapa Johnny G Plate begitu ya, Johnny G Plate juga menyeret nama Jokowi, semuanya atas rapat ya dengan para pimpinan-pimpinan negara. Nah, apakah ini benar atau tidak? Tapi yang jelas kasus Nadiem Makarim ini semakin semakin heboh begitu kan. Pada akhirnya orang-orang Jokowi kena juga nih. Sampai-sampai Nadiem Makarim dicebloskan ke tidak diberikan kesempatan untuk berbicara begitu. Inilah orang-orang Jokowi begitu kan ya. Yang awalnya getol sekali dengan Jokowi begitu kan. Yang membela Jokowi. Ya siapa? Johnny G Plate, Tom Lembong begitu kan ya. Terus kemudian Nadiem Makarim. Ini adalah ya orang-orang yang membantu Jokowi di era Jokowi memimpin begitu. Dan sekarang nama Jokowi diseret begitu kan. Artinya apa yang kemudian dilakukan dalam rapat itu ya pasti disampaikan kepada Jokowi. Nah, bagaimana tindakan seperti ini begitu? Bahkan kuasa hukum pun begitu kan ya, kuasa hukumnya ya geram sekali begitu. Kami bersama sedikit Pak. Anjing. Pak, gimana Pak? Kenapa Pak? Nggak boleh Pak? Itu boleh ngomong, itu hak asasi dia. Iya, dia mau ngomong. Aduh, kacau ini kejaksaan mainnya. Udah main kasar ini. Di dalam bang, boleh bang, dalam bang, dalam aja bang. Ya, Pak ini. Nah, waktu itu ya Pak Yusuf itu sudah membantu Tom Lembong pada waktu itu diberikan amnesti oleh Presiden Prabowo Subianto begitu. Nah, kalau tidak ada kerugian negara, ini bagaimana begitu? Padahal kita tahu begitu kan ya, Nadiem Makarim ini didakwa begitu kan ya memperkaya diri 809 miliar
Nadiem Makarim mengatakan tak sepeser pun ya uang masuk ke kantong saya. Kabarnya begitu. Nah, kalau dulu begitu kan, siapa namanya Tom Lembong begitu kan ya, itu didakwa kalau nggak salah berapa 500 miliar kalau nggak salah begitu kan. Ini menandakan bahwa begitu kan dianggap kerugian negara di kasus Tom Lembong. Padahal setelah diteliti begitu kan ya, setelah ditelusuri tidak ada uang sedikit pun ya yang masuk ke kantong Tom Lembong, dan tidak ada orang yang memperkaya orang begitu kan ya, tidak ada memperkaya diri dan orang lain begitu. Ini kan menandakan bahwa apakah Nadiem Makarim nantinya sama dengan apa yang kemudian dilakukan oleh Tom Lembong dan sebagainya begitu kan. Nah, ini salah satu yang kemudian Nadiem Makarim membacakan begitu kan ya, apa yang kemudian dilakukan itu begitu kan ya. Bahkan ya kalau kita melihat dari Direktur Penyidik Jampitsus ini begitu menjelaskan bahwa mengenai peran tersangka dalam perkara ini, yang menjelaskan bahwa tahun 2020 Nadiem saat itu menjabat sebagai ya Mendikbudristek yang melakukan pertemuan dengan pihak-pihak Google Indonesia untuk membicarakan program ya Google ya for Education yang menggunakan perangkat ya Chromebook tersebut. Nah, dari beberapa pertemuan itulah yang kemudian banyak yang mengatakan bahwa apakah pertemuan sebelumnya ini sudah disampaikan kepada Jokowi atau tidak. Sehingga begitu kan ya Nadiem Makarim begitu kan ya ada kesepakatan begitu yang ditindaklanjuti begitu kan secara tertutup ya pada 6 Mei 2020 melalui Zoom meeting. Nah, rapat tersebut dihadiri oleh pejabat Kemendikbudristek antara lain ya H selaku Dirjen PAUD ya Dikdasmin, dan T selaku Kepala Badan Litbang JT, dan FH selaku Staf Khusus Menteri. Nah, dalam rapat itu kewajiban para peserta untuk menggunakan handset atau alat jenis yang membahas pengadaan atau kelengkapan alat TIK itu. Nah, salah satu yang kemudian menjadi krusial di situ ketika bekerja sama dengan Google begitu kan ya, dengan OS di situ, ternyata ya laptop itu tidak bisa digunakan untuk ujian nasional begitu kan ya, tidak bisa menginstal itu seperti misalnya Photoshop ya, Adobe Premiere ya, Corel begitu kan. Ternyata laptop itu begitu sangat lemah, tidak bisa digunakan dengan aplikasi-aplikasi lain begitu. Hanya digunakan ya seperti misalnya Google Ads ya, Google macam-macam begitu kan ya, Google driver begitu kan ya, drive begitu kan ya, terus kemudian penyimpanan data secara online begitu yang bekerja sama dengan Google, dan inilah yang kemudian dianggap merugikan uang negara ya, dan bahkan dianggap memperkaya diri sendiri begitu dengan kerugiannya begitu fantastis. Kalau memang spesial pun tidak ada di Nadiem Makarim, bisa saja dugaannya Anda memperkaya orang lain, kan itu logikanya. Nah, uang itu apakah diterima spesial pun oleh Nadiem Makarim atau tidak? Ini menjadi spekulasi besar begitu. Yang menarik di situ adalah soal nama Jokowi begitu kan ya. Apakah Jokowi tidak tahu soal ini begitu? Apakah sudah tahu begitu? Apakah rapat yang dilakukan oleh Nadiem Makarim itu begitu? Nah, ini masih beredar begitu. Nah, coba kita bayangkan begitu kasus Tom Lembong ya. Mengapa Tom Lembong dihukum meski tak ada korupsi? Nih, jaksa mengatakan mainstream kasus laptop Chromebook sudah jelas. Ini sudah di depan mata begitu kan ya, sudah jelas ada alat bukti yang kuat begitu, dan pada akhirnya orang-orang berbicara. Kenapa begitu saat Nadiem, Tom Lembong, Johnny G. Plate menyebutkan nama di pengadilan ya seperti Jokowi, maka saya kira Jokowi ya seharusnya diperiksa juga begitu kan sebagai keterangan, dimintai keterangan begitu sebagai bentuk karena ini adalah sebagai seorang mantan presiden kan pasti tahu begitu kan, masa tidak tahu soal apa yang dilakukan oleh anak buahnya begitu kan, oleh menterinya dan sebagainya begitu. Semuanya katanya begitu menyebutkan nama Jokowi begitu kan ya. Ini kasus Tom Lembong, Nadiem ya, semuanya menyebutkan nama Jokowi, tapi kejaksaan tidak pernah mendatangkan nama tersebut dalam persidangan. Saya mengatakan begini, bahwa Jokowi bilang tidak ada visi misi menteri, yang ada visi misi presiden. Kenapa Jokowi tidak dipanggil setidaknya memberikan keterangan? Nah, itu yang saya sesalkan begitu. Seharusnya Jokowi itu dipanggil ya, dimintai keterangan, karena sudah jelas bahwa di depan mata ini kan
seorang menterinya begitu. Ya kasus Tom Lembong diseret-seret nama Jokowi, Johnny G. Plate diseret-seret Jokowi, ya terus kemudian kasus Nadiem diseret-seret juga begitu kan ya, bahwa kita tahu di kasus Tom Lembong nama Jokowi diseret-seret itu mengatakan atas perintah atasan begitu kan. Ya setidaknya Jokowi diperiksa lah dong ya sebagai mantan presiden. Masa takut untuk memeriksa itu? Kan ngeri-ngeri sedap ya. Untuk memeriksa seorang Jokowi masa begitu kan ya? Masa tidak berani dan sebagainya. Ini seharusnya diperiksa lah begitu, diminta keterangan. Dan ini merupakan menteri-menteri Jokowi. Ya, coba kita bayangkan kenapa menteri-menteri Jokowi sekarang ini banyak bermasalah. Itu yang ketahuan begitu. Bagaimana yang tidak ketahuan? Ngeri-ngeri sedap, bos. Ngeri-ngeri sedap ya. Yang paling yang paling setia kepada Nadiem Makarim ini Gojek begitu. Sampai-sampai dia datang begitu kan ya. Untuk sebagai dukungan ya, sebagai dukungan moral begitu kan ya kepada Nadiem Makarim, bahwa teman-teman Gojek di situ menunjukkan bahwa ini harus, kalau tidak ada spesial pun masuk ke kantong Nadiem Makarim, ini harus kita dukung begitu kan. Nih dukungan untuk Nadiem Makarim para driver Gojek menjelang sidang hari ini. Dukungan ya dalam bentuk karangan bunga pun memenuhi di depan PN Jakpus ya. Ini menandakan bahwa, ini saya kira hal-hal seperti ini begitu kan, sebagai bentuk kekuatan begitu kan ya kepada Nadiem Makarim, sebagai bentuk apresiasi lah begitu untuk mendukung begitu kan. Tapi tidak heran, semuanya tergantung keputusan dari para hakim begitu. Coba bayangkan begitu kan ya. Kalau tidak ada korupsi, tidak ada apa-apa begitu kan ya, spesial pun tidak mengambil, ini kan pada akhirnya rugi. Siapa yang mau jadi menteri selanjutnya? Ini kan pada akhirnya ngeri-ngeri sedap, bos ya. Saya saja kalau misalnya kesalahan administratif lalu kemudian dihukum ya, kesalahan ini kesalahan itu dan sebagainya dihukum dan sebagainya, itu kan ngeri-ngeri sedap ya. Takut semuanya mengambil keputusan itu. Tapi di era Presiden Prabowo Subianto nampaknya menteri-menteri itu sudah mulai hati-hati begitu kan. Berbeda dengan era Jokowi begitu. Rata-rata orang yang kemudian ditangkap dengan kasus besar itu di era Jokowi begitu kan. Ya, pertama menterinya Jokowi, ya pembantu Jokowi banyak yang ditangkap begitu kan ya. Mulai dari si Noel, Johnny G. Plate, terus kemudian Nadiem Makarim begitu kan, terus kemudian Tom Lembong, itu adalah merupakan korban di era Jokowi begitu. Nah, kalau tidak ada kerugian negara, ngapain masih berproses seperti ini? Ya, saya menduga bahwa kejaksaan itu kalau tidak ada dua alat bukti begitu yang cukup untuk mentersangkakan orang, saya kira tidak lanjut kepada proses ya persidangan. Walaupun secara tidak langsung Tom Lembong dicari-cari sana sini begitu kan ya, tapi hukumnya dianggap ya sebagian mengatakan lemah dan sebagainya. Tapi kan keuntungan dari Tom Lembong di situ yang mendapatkan amnesti dari seorang Presiden Prabowo Subianto. Nah, apakah Nadiem Makarim ini akan diberikan amnesti juga begitu kan ya? Ya, saya kira ini langkah yang kemudian menurut saya begitu ya tetap diproses secara hukum begitu kalau memang ada dugaan-dugaan besar begitu. Nah, mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Mendikbudristek ya ke Nadiem Makarim begitu kan ya, mengaku heran dengan dakwaan jaksa penuntut umum atau JPU di mana dirinya memperkaya diri sehingga mencapai 809 miliar begitu dalam kasus korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook. Nah, Nadiem mengatakan JPU ini tidak mampu menjelaskan bagaimana dirinya bisa diperkaya. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung bahwa kalau Nadiem Makarim ya ada kerugian negara atau memperkaya dirinya sampai ratusan miliar, 800 miliar begitu, sampai 1 triliun, kan bisa dicek aliran dananya. Apakah dia memperkaya orang lain atau memperkaya dirinya? Yang saya terima begitu dalam beberapa media begitu kan ya, mengatakan bahwa Nadiem Makarim ini begitu kan ya didakwa ya memperkaya diri ya 800 miliar.
Padahal Nadiem Makarim sudah membantah tak sepeser pun uang yang masuk ke kantongnya, katanya begitu kan. Ya lantas bagaimana dengan hal seperti ini? Apa yang mau dicari soal itu? Gampang. BPK harus menunjukkan begitu kan ya. Apakah aliran dana itu benar kepada Nadiem Makarim itu kan? Nah, Nadiem Makarim ini melawan sebenarnya ya, mengatakan dan menilai JPU ini tidak cermat menyusun bagaimana hubungan transaksi Google, Chromebook, bahkan yang Mendikbudristek ya terkait dirinya bisa memperkaya hingga ratusan miliar. Bahkan dia mengaku kaget saat mengetahui bahwa dirinya ya dinilai memperkaya melalui aplikasi ya PT Aplikasi Karya Anak Bangsa atau AKAP perusahaan induk Goto ya. Dan bahkan nanti menyebutkan uang korporasi itu seutuhnya kembali ke PT AKAP dalam pelunasan utang ya PT GI. Menurut Nadiem, transaksi PT AKAP ya dengan pengadaan laptop Chromebook adalah dua topik yang berbeda yang dikaitkan hanya karena waktu bersamaan. Nah, ini kemudian dikait-kaitkan seperti itu. Ya, saya cukup melihat bahwa kalau memang tidak ada spesial pun masuk ke Nadiem Makarim, cek saja BPK, ya. Lebih akurat kan itu logikanya begitu. Nampaknya sudah mulai ada ketakutan ini. Sampai-sampai Nadiem Makarim tidak diberikan kesempatan untuk berbicara begitu. Tapi semuanya ini harus menghormati proses hukum begitu kan ya. Ada pengadilan seperti ini kan pasti ada alat bukti yang kuat lah untuk mentersangkakan seseorang. Wih, ngeri banget ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.